Dan terkhusus di dalam kalimat ini, liman ijtanabal kabair, yang mau menjauhi dosa-dosa besar, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun orangnya. Wa qad dhammana Allah taala fi kitabihil aziz, dan Allah telah memberikan jaminan. Ini mohon betul antum fokus pada ini, karena ini tawaran langsung dari Allah, dan tawarannya bahkan disebut sebagai jaminan. Kalau Allah sudah menjamin, itu mustahil bisa dilanggar, dan tidak ada yang bisa merusak jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dhammana Allah taala fi kitabihil aziz, dan sungguh Allah telah menjamin, yang dituangkan jaminan itu dalam kitabnya yang agung. Liman ijtanabal kabair, bagi siapapun yang mau menjauhi dosa-dosa besar. Awas, hati-hati, kalimatnya menggunakan man. Man itu artinya menunjuk kepada orang umum tanpa batas. Di sepanjang dia sudah baligh, maukah laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dia pernah berbuat salah, atau bahkan dia ingin menjauhi kesalahan-kesalahan itu. Dan terkhusus di dalam kalimat ini, liman ijtanabal kabair, yang mau menjauhi dosa-dosa besar, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun orangnya. Wal muharramat, dan segala yang diharamkan. Jadi ini menunjukkan pesan bahwa, ingat ada tambahan di sini, ijtanabal kabair wal muharramat. Wa di sini itu wawu tafsir, bukan sekedar ataf. Ya. Liman ijtanabal kabair, liman ijtanaba al-kabair wal muharramat. Ini wahnya nih, wa al-muharramat, wa al-muharramat. Ya. Lihat sini, Allah berikan jaminan bagi siapapun, man, tanpa batas. Masya Allah, terbuka untuk kita semua saat ini. Jangan anda merasa saya jauh dari Allah, jangan anda merasa saya sudah dekat dengan Allah. Tidak. Semua orang tidak akan pernah terbebas dari dosa. Nggak ada manusia suci. Yang maksum cuma Nabi. Cuma Nabi. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan imam kami maksum, berarti imam anda mengaku Nabi. Tidak ada yang maksum kecuali para Nabi dan Rasul, dijaga dari berbuat dosa. Kita itu anak cucu Adam itu khatta'un, berpeluang salah, berpeluang berbuat dosa. Tapi Masya Allah, siapapun dia, kata Allah, nanti kita akan lihat. Dijelaskan oleh Adz-Dzahabi di sini, siapapun orang yang mau kemudian berusaha ijtanabal kabair, menjauhi dosa-dosa besar, wal muharramat, wa-nya di sini tafsir. Jadi tidak hanya diartikan dan waw di sini. Yang dimaksud dengan al-kabair ini adalah muharramat, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman ijtanabal kabair, yang menjauhi al-kabair wal muharramat. Ya, dan lihat, dan termasuk dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anda mengerjakan dosa-dosa besar, bukan sekedar berdosa, tapi anda telah berbuat haram, telah masuk dalam ketentuan haram. Bahkan bentuknya jamak tuh, muharramat, segala yang diharamkan. Waqad dhamana Allah taala fi kitabil aziz, Allah Subhanahu wa taala menjamin dalam kitabnya yang mulia, yang agung, liman ijtanabal kabair, bagi orang-orang yang mau menjauhi dosa-dosa besar wal muharramat, yang diharamkan oleh Allah, ayyukaffir anhu lis-saghair, untuk menghapuskan yang kecil-kecilnya. Cara menghapusnya ditutup peluang berbuat salahnya. Kafir. Dikafir. Jadi kalau orang sudah terbiasa menjauhi yang besar-besar, begitu dia akan mengerjakan, misal terfikir berbuat yang salah yang kecil, itu ditutup oleh Allah peluangnya. Prakteknya begini, prakteknya. Kalau sudah tertutup begitu, maka ketika dia akan melihat sesuatu, misal, itu bisa langsung dipalingkan seketika. Ada tempat maksiat, diberikan petunjuk di hatinya untuk tidak lewat situ, dialihkan. Tutup. Sifatnya bisa beda-beda. Semakin dia bersemangat meninggalkannya, semakin cepat tuh. Bahkan tidak diberi peluang di situ. Diajak nonton yang bermaksiat di situ, sebelum diajak, dia sudah diberikan kesibukan yang lain. Sehingga ada penolakan untuk bisa menolak ajakan itu, pindah. Begitu ada tayangan yang tidak bagus, sebelum dia lihat sudah dipalingkan. Tiba-tiba ada kesibukan lain, ada panggilan, ada telepon, dan macam-macam. Demikian caranya. Ada yang sifatnya, misalnya, karena sifat menjauhinya baru sebatas-sebatas, belum maksimal, dia masuk dulu ke situ, tapi langsung dipalingkan. Begitu keluar dari sini, kan, di depan misalnya ada aurat terbuka, ada sebagian yang lebih sangat dekat dengan Allah, langsung dipalingkan, tidak lewat situ. Tapi ada sebagian lewat situ sebagai ujian, untuk bisa menghilangkan hal-hal yang kecil itu. Begitu melihat seperti itu, langsung dipalingkan. Astagfirullah. Paling. Seketika.
Tutup seketika, dia palingkan. Jadi kalau Anda sudah bisa mendapatkan yang seperti itu Masya Allah, itu artinya Anda sedang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di TV lihat tayangan tidak baik, langsung Anda pindahkan channelnya. Bahkan Anda ganti. Bahkan kalau semakin tinggi iman Anda, nggak mau Anda punya yang seperti itu. Dah, tinggalkan. Dengar yang tidak baik, Anda langsung pindah. Itu tandanya Anda sedang dijaga oleh Allah. Kalau Anda sudah dijaga oleh Allah, jangan keluar dari penjagaan itu. Sayang. Lewat, lihat aurat terbuka, astagfirullah. Masya Allah. Lisan Anda astagfirullah, tapi mata Anda nggak berpaling. Itu yang tidak tepat. Lis-saghair minas sayyi'at, maka akan dihapuskan, dijaga dari berbuat yang kecil-kecil yang keliru, termasuk yang menimbulkan keburukan. Liqaulihi ta'ala, yang itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada dalil. Kalau Anda mengatakan keterangan Allah, mana dalilnya? Kita lihat. Ini ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 31. Posisi paling kanan nanti bisa Anda lihat. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Masya Allah. Kita lihat nanti. In. Apa itu in? Baik, saya terjemahkan dulu dengan kalimat umum, baru kita lihat segi gramatikalnya untuk mendapatkan keindahan bahasa Al-Quran. Pas, terusin ya. Sampai bersih ya. Oke, tulis, semoga Allah berikan pahala kepada antum. Tidak cukup dengan amin, antum bantuin juga, karena jangan sampai ngerjain yang banyak-banyak gitu. Kenapa beliau terus yang hapus ya? Mungkin penghapus lebih dekat kepada antum. Baik, in tajtanibu, jika kalian mampu menjauhi kaba'ir, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang dilarang bagi kalian untuk mengerjakannya, nukaffir ankum, maka dengan itu kami akan hapuskan dari kalian sayyi'atikum, keburukan-keburukan kalian. Masya Allah. Ini kalimatnya tidak hanya menyebutkan saghair, tapi langsung sayyi'at. Sayyi'at. Dari kata sayyi' dijamakkan sayyi'at. Kalau jamak itu sedikit atau banyak? Banyak. Artinya semua. Jadi kalau Allah sudah berkenan menghapuskan dosa-dosa dari kita, maka keburukan-keburukan kita akan ikut hilang. Makanya ciri orang yang bertobat kepada Allah, kalau benar tobatnya, di antara tandanya sifat buruknya akan hilang. Ya, sedikit demi sedikit hilang. Demi Allah saya katakan, tidak ada manusia sempurna, teman-teman. Gak ada yang sempurna. Belum tentu orang soleh sekarang tidak punya masa lalu yang kelam. Ayo kembalilah kepada Allah. Jangan mengira Anda soleh, fala tuzakku anfusakum. Jangan mengatakan diri Anda suci. Ada hidayah soleh ya, baik, belum tentu. Mungkin Allah cuma tutup aib saya saja, Allah, sehingga tidak tampak pada Anda. Tutup. Jadi ketika Anda merasa berbuat salah, selalu ada peluang pintu terbuka untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi ketika Anda merasa baik, jauhi itu, karena mungkin Anda terjebak dalam kesalahan. Jadi jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, sebaiknya segera Anda berlomba dengan para pendosa untuk berubah jadi lebih baik. Istighfar. Kalau Anda sudah istighfarnya benar, mohon ampun kepada Allah, dosa sudah dihilangkan, di antara tandanya Anda berubah jadi lebih baik. Lebih santun, lebih senang ke masjid. Itu tanda pertama dari Allah bahwa Allah sudah menerima taubat Anda. Dekati Allah dengan kebaikan. Sempurnakan. Ingat betul, tidak ada orang sempurna. Tidak ada orang sempurna. Ketika Anda berbuat salah, kemudian ada tanda untuk kembali kepada Allah, itu tanda cinta Allah. Dekati Allah, berubah. Mudah-mudahan selalu ingat, kita akan wafat kapanpun. Ketika Anda ingat itu, maka ada dorongan kita untuk berubah insya Allah. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Teman-teman, kalau sudah kita dapatkan itu, Masya Allah, wa nudkhilkum mudkhalan kariba, dan Allah akan masukkan Anda ke tempat masuk yang mulia. Ya, jadi bisa diartikan dalam fase dunia, sikap Anda lebih mulia, tutur Anda lebih mulia, sikap Anda lebih mulia, dan bisa diartikan dengan fase akhirat, ditempatkan di tempat mulia di akhirat, di jannahnya. Dan tidak sedikit dulu di masa sahabat Nabi, ada orang-orang tindakannya begitu luar biasa. Banyak maksiatnya. Kalau orang Bandung bilang baragajul katanya, ya, banyak sekali keburukan dan sebagainya, segala halnya gitu kan. Tapi Masya Allah, inilah dia, maut tidak pilih-pilih kapan datang. Begitu muncul tanda untuk berubah, tergerak dia berubah. Bersyahadat kepada Nabi, berjanji untuk tidak mengulangi. Naik ke atas untanya, begitu naik untanya kepeleset, jatuh ke lubang, dia ikut meninggal. Baru mau berubah, taubat, masuk Islam, bersyahadat, meninggal. Kata Nabi, ini manusia paling beruntung, tidak bercampur keimanan dengan kezaliman. Maksudnya masuk Islam, meninggal dunia, tidak ada peluang berbuat maksiat.
Ini beruntung sekali. Kita tidak tahu teman-teman, siapa yang pernah berbuat maksiat besar saat ini. Tapi terbuka peluang untuk bertobat, Anda jangan tunda. Begitu ada peluang bertobat kepada Allah, siapa tahu ini hari terakhir antum. Pagi terakhir antum. Pernah ada seorang ibu, Masya Allah, saya pertama datang ke Bekasi, kemudian mengajar. Ada majelis ta'lim, ya, namanya Salsabila. Satu kali di majelis ta'lim ini, bergabunglah seorang perempuan. Ya, dia dari pramugari asalnya. Ta'lim pertama ada, ta'lim yang kedua tidak ada. Lalu di bulan berikutnya, teman-temannya di belakang ada yang menangis. Saya bilang, kenapa menangis? Ustaz, kawan kita yang baru bergabung itu sedang sakit, dirawat. Dan ini dikabarkan sedang kritis. Ya, kena cancer dia. Cancer itu kan. Kemudian, ya insya Allah kita doakan nanti setelah selesai. Begitu di pertengahan kajian, agak semakin kencang tangisannya. Kenapa? Ternyata kawan kita tadi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malamnya, malam Jumat Pak, Masya Allah, kami datang ke rumahnya untuk bertakziah. Dilihat, Masya Allah, antum tahu apa yang terjadi? Baru ikut ta'lim pertama kali, ya, sekali baru ikut ta'lim itu, diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu apa yang terjadi? Saking sayangnya Allah kepada perempuan ini, sudah di penghujung masa hidupnya dia mau berubah, ya, kemudian dia mau ikut ta'lim, dia kenakan hijabnya dengan baik, dikasih sakit oleh Allah. Ini sakit itu cuma pengantar saja pada kematiannya. Dirawat di rumah sakit, diisolasi dari manusia. Sudah. Bukankah saat sakit banyak beristighfar kepada Allah? Dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah. Dalam keadaan tobatnya tidak diberi kesempatan. Kalau dalam bahasa manusia nggak sembuh, bukan. Dalam bahasa yang lain, diisolasi supaya tidak bersampur lagi dengan manusia pada umumnya. Karena dosanya sudah terampuni, ditutup oleh Allah supaya lisannya tidak berkata maksiat lagi, supaya matanya tidak melihat yang haram lagi. Dijaga di situ sampai wafatnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Segala perangkat hidupnya itu tidak bisa berbuat maksiat lagi. Maka malamnya teman-teman, siapa yang datang? Orang-orang saleh. Saya jadi saksi saat itu. Demi Allah saya jadi saksi. Yang datang teman-teman taklimnya, teman-teman seprofesinya belasan tahun dia berkarir, itu nggak ada yang datang kecuali 1-2 orang dan karangan bunganya. Yang datang teman-teman perempuannya yang saleh, suami-suaminya malam Jumat. Kemudian Masya Allah dikuburkan dalam keadaan baik. Yang datang orang-orang baik, anaknya berubah jadi baik. Masya Allah, kalau Allah sudah berkenan menjadikan seseorang berubah jadi lebih baik, saya katakan, saya iri pada perempuan ini. Iri saya. Saya masih hidup sampai sekarang, masih terbuka kesempatan berbuat maksiat. Perempuan ini Masya Allah mungkin dipandang sebelah mata oleh orang lain, tapi hidupnya husnul khatimah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu siapa yang akan wafat dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Karena itu antum mesti hati-hati. Kalau antum satu kali teringat untuk berbuat maksiat, bayangkan pada saat itu antum akan meninggal dunia. Maka itu akan lebih mudah membuat diri kita untuk bertobat. Tayyib, ini dalam bahasa Arab dikenal dengan harfu syaratin, huruf syarat. Tapi bukan syarat biasa, karena idza pun idza itu harfu syaratin. In ini huruf syarat yang jika syarat ini dipenuhi, maka jawabannya dalam ilmu nahwu disebut jawab syarat. Pemberiannya, jawab syaratnya akan diberikan dengan sangat cepat, tanpa jeda, sangat cepat, tanpa huruf yang lain lagi. Beda dengan idza. Kalau idza itu huruf syarat. Tapi biasanya jawab syaratnya, pemberiannya atau respon lebih tepat responnya. Karena tidak harus pemberian, bisa jadi amal. Responnya masih ada jeda walaupun cepat. Langsung tapi masih ada huruf perangkai di sini. Misal, idza jaa nasrullah wal fath. Jika sudah datang pertolongan Allah, jika syaratnya, jika sudah datang pertolongan Allah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Anda akan lihat di antara tandanya orang-orang berbondong-bondong mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat. Fathu Makkah maksudnya. Maka responnya ketika ini datang, Allah akan memberikan Fathu Makkah ini. Allah akan memberikan orang-orang banyak mendekat kepada Allah. Jika ini semua datang, maka cepat respon, cepat.
menggunakan fa. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika. Fa pakai fa. Sabbihnya menggunakan fa. Sabbih. Fa. Jawab syaratnya pakai fa. Walaupun fa dalam huruf ataf yang menunjuk aktivitas tanpa jeda, dakhala Ahmad ilal jami fa Ali, Ahmad masuk ke masjid, lalu Ali, antara Ahmad masuk dengan Ali masuk itu nggak ada jeda. Ali masuk, Ahmad masuk, ngikut di belakang. Kalau pakai wawu ada jedanya, kalau pakai thumma jedanya jauh. Tapi di sini yang paling menarik masih menggunakan huruf. Kalau kalimatnya sudah tidak menggunakan huruf lagi, misal sabbih, itu artinya sama sekali cepat, luar biasa, seakan-akan nggak ada sekat. Ahmad masuk, Ali masuk. Antara Ahmad dengan Ali, walaupun tidak ada jeda kan masih ada jarak kan? Nah, tapi kalau tidak menggunakan fa, fa-nya hilang. Ini menunjukkan cepat, luar biasa. Seakan-akan sekilat diberikannya. Responnya cepat. Perhatikan, setiap menggunakan in, maka umumnya fa-nya akan hilang. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Jika Anda mau menjauhi dosa-dosa besar yang kami larang, tahu, kami larang ini semua. Lihat, fa-nya hilang. Yukaffir ankum sayyi'atikum. Yukaffir tanpa fa. Allah tidak katakan fa yukaffir, tapi Allah gunakan fa. Maka Allah akan respon dengan cepat. Dosa-dosa Anda yang kecil sebelumnya segera dihapuskan. Hilang, 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 hilang. Nggak ada jeda dalam menghilangkannya. Sekarang ada tawaran. Saya mohon maaf, ada di antara kita yang nggak pernah punya dosa? Yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Ayo. Yang besar? Yang banyak? Yang banyak banget? Oh, saking banyaknya, banyak yang nggak ngangkat tangannya, kan? Ini menunjukkan banyak kesalahan yang kita perbuat. Kesalahan yang sedikit disebut sayyi. Sayyi. Awas. Sifatnya disebut dengan su. Su. Sumbernya nafsu. Nafsu. Nafsu itu mengarahkan kepada su. Kalau sudah jadi perbuatan jadi sayyi namanya. Quran surah 12 ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu sudah mengarahkan pada yang buruk-buruk. Nonton awalnya nontonnya tayangan yang buruk, pada ujungnya praktek, ada zina, ada pornografi, porno aksi, macam-macam dan sebagainya. Salah. Maka kalau sudah seperti itu sayyi namanya. Sayyi. Kalau semakin banyak dilakukan jadi sayyiat, jemaah, sayyiat. Masya Allah. Antum mau menjauhi dosa-dosa besar, maka kesalahan-kesalahan yang banyak ini berkenan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat, nggak ada jeda. Plus antum dijaga setelah itu, tidak akan senang dengan kalimat-kalimat yang sama. Bahkan dengar kalimatnya pun antum sudah nggak akan mau. Ya, dengar keadaannya sudah nggak pengen dengar. Maka ini tawaran dari Allah. Jika Anda sadar punya banyak kesalahan pernah dilakukan termasuk saya, maka orang cerdas seharusnya mulai hari ini dia mau berubah. Ini sudah tahu banyak waktu terbuang dengan kesalahan, kok sisanya masih berbuat salah juga? Kalau Anda sadar kemarin-kemarin banyak salahnya, seharusnya sisanya jangan salah lagi. Ini tahu kemarin banyak dosanya, kok sekarang masih sempat berbuat salah lagi? Anda perlu berapa subuh lagi untuk bisa berubah? Perlu berapa hari lagi untuk bisa berbenah? Jelas sampai sini? Kalau Anda bisa lakukan itu, maka jaminannya nudkhilkum mudkhalan karima. Kami akan rubah pola kehidupannya, memulai dengan sifat-sifat yang mulia. Kata-katanya mulia, pandangannya mulia, akhlaknya mulia, dan nanti dimasukkan ke tempat yang paling mulia insyaallah. Siap untuk berubah? Kalau kita jadi baik, sudah, bangsa ini pun terbantu, negara ini terbantu. Kalau se-Indonesia baik, sudah, bangsanya jadi baik. Di bekerja dimanapun Anda akan jadi baik. Polisi yang baik, kan? DPR yang baik, dewan yang baik, diplomat yang baik, segalanya baik. Maka cukup menjadi orang baik, maka jadilah kebaikan itu tersebar dalam kehidupan kita. Paham?